Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan bahas lagi kelanjutan part sebelumnya. Di part sebelumnya kita sudah melihat kekuatan dari keluarga Luo. Siasat dari 3 bintang kekaisaran memang sungguh luar biasa. Di awal part kali ini kita akan sedikit lagi membahas tentang kelanjutan dari part sebelumnya. Dan kemudian kita akan temu kangen dengan Sofan. Jadi mari kita jumpa dengan sang aktor utama kali ini di part 149. Dan part kali ini Ane ambil dari bab 793 sampai dengan 795. Di aula utama Sekte Moche, kini Wu Yue tampak berjalan dan membelai tahta yang sebelumnya ia tinggalkan. Kursi ini akhirnya kembali menjadi milikku lagi, kata Wu Yue. Tapi di tengah nostalgianya, tiba-tiba Tetua Si datang dan mengacaukan lamunannya. Master Sekte, aku telah mengirim para tetua untuk melakukan pengejaran pada para buronan ke wilayah kekaisaran. Tapi sampai sejauh ini masih tidak ada kabar dari mereka. Kekaisaran? Aku hampir lupa kalau tempat itu adalah base camp dari Sofan. Aku yakin para pemberontak itu telah mendapatkan bantuan dari keluarga Luo. Karena mereka tidak juga kembali, maka cepat hubungi Sekte Swantian dan juga Sekte Tianxing untuk mengirim bantuan. Baik, kata Tetua Si. Tapi tiba-tiba seorang penjaga datang dengan panik. Lapor Master Sekte, kita mendapatkan slip giok dari Sekte Swanglong. Sekte Swanglong? Xiao Yue kemudian membacanya dan amarah terlihat di wajahnya. Sial, apa orang-orang dari Sekte Tiandi itu tidak tahu cara untuk menyelesaikan pengerjaan mereka dengan benar? Bagaimana bisa mereka melepaskan beberapa gadis kecil melarikan diri begitu saja? Sial, mereka benar-benar tidak berguna. Jika kedua Supreme sampai memutuskan untuk menyelidiki semua ini, maka aku harus menyiapkan alibi yang cocok. Mungkin satu-satunya yang bisa aku lakukan adalah melemparkan semua kesalahan ini pada para pemberontak. Mengatakan bahwa Tetua Agung telah mengangkatku kembali dan kemudian fraksi pemberontak tidak terima, bahkan sampai membunuh Tetua Agung. Ini adalah satu-satunya jalan supaya mereka tidak menyentuh kita di masa depan. Mendengar itu Tetua Si pun mengangguk. Master Sekte memang bijaksana. Itu memang masih di dalam kendaliku, kata Xiao Yue sambil membuang slip giok yang ada di tangannya. Tetua Si tampak tertawa dan dia berkata, Master Sekte, alasan mengapa Sekte Swanglong dihormati oleh 9 sekte tidak hanya dari kekuatan mereka, tapi juga dari keadilan mereka. Karena itu jika masalah ini adalah permasalahan internal sekte, maka mereka tidak akan ikut campur dalam masalah ini. Jika mereka sampai mencampuri urusan internal sekte, maka 9 sekte tidak akan tinggal diam dan keseimbangan di seluruh Shisou pun akan goyah. Bahkan kedua Supreme pun tidak akan mau hal ini sampai terjadi. Apa yang kamu katakan memang benar. Tetua Si, kamu memang sudah mempertimbangkan semuanya dengan baik, kata Xiao Yue, yang kemudian dia tertawa lepas. Lapor! Suara lain masuk ke telinga Wu Yue. Dia adalah seorang penjaga yang kini juga membawa slip giok lainnya. Wu Yue tampak keheranan ketika melihat ini. Siapa lagi yang mengirim slip giok kali ini? Lalu Wu Yue pun memeriksanya dengan hati-hati. Ekspresi dari Wu Yue seketika berubah masam. Dia langsung membanting slip giok itu karena merasa sangat kesal. Bajingan kekaisaran besar memang benar-benar berani menolak kita sebagai sekte pelindung mereka. Padahal 3 bulan lalu mereka memanggilku untuk menemui mereka dan membahas semua ini. Master Sekte, apa yang sedang terjadi? Apa maksud Anda kekaisaran besar itu adalah wilayah yang sebelumnya dilindungi oleh Sekte Tiandi? Mereka benar-benar menolak kita? Memang, para bajingan tidak tahu malu itu. Aku tidak menyangka kalau kekaisaran besar bahkan berani memperlakukan kita seperti ini. Sayangnya Tetua Si sudah memprediksi semua ini sejak awal.
Lagi pula, kekaisaran besar sebelumnya dilindungi oleh sekte kebenaran Tiandi. Bagaimana mungkin mereka akan mau dilindungi oleh sekte Moche jika tanpa sebuah alasan? Tetua Si tahu bahwa alasan itu telah pergi sekarang, jadi mereka pun pasti akan mengabaikan sekte Moche. Meski sekte Moche memiliki posisi, tapi kemampuan mereka itu benar-benar tidak memadai. Jadi semuanya sudah bisa ditebak sejak awal. Lapor, lapor, lapor. Tiba-tiba beberapa suara kembali terdengar dan memasuki aula sekte. Mata Wu Yue semakin memadat, perasaannya pun mulai tidak enak. Setelahnya dia kemudian membaca slip giok yang baru saja dibawa oleh para penjaga yang baru saja datang. Dan benar saja, ekspresi Wu Yue langsung menjadi suram dalam sekejap. Wajahnya memerah dan dia langsung membanting semua slip giok itu. Sialan, semua kerajaan yang sebelumnya memintaku untuk datang, kini mereka malah menolak kita sebagai sekte pelindung. Para bajingan ini benar-benar meragukan kita karena sebelumnya situasi kita masih belum stabil. Padahal sekarang semuanya sudah stabil, tapi mereka malah menolak kita. Para bajingan ini, apa mereka benar-benar tidak menyukai sekte Mocheku? Tetua Si kini tampak merenung untuk beberapa waktu. Lalu kemudian dia berkata dengan pelan, Master Sekte, satu-satunya alasan yang bisa saya temukan dari semua kejadian ini adalah karena Sofan. Karena dia sudah tidak bersama lagi dengan kita. Mereka mungkin berpikir bahwa setelah Sofan pergi, maka sekte Moche tidak lagi memiliki peluang untuk berkembang di masa depan. Bajingan, Tetua Si, apa yang kau katakan? Apa kau pikir semua perkembangan sekte ini terjadi karena Sofan? Apa matamu sudah buta? Semua ini karena aku. Aku adalah Master Sekte Moche, Xie Wu Yue. Akulah yang membawa kemakmuran bagi sekte Moche. Master Sekte, berhentilah bersikap membodohi dirimu sendiri, kata Tetua Si sambil tertawa. Lalu dia pun melanjutkan. Penampilan Sofan dalam turnamen naga ganda jelas membuka mata mereka semua. Bahkan kekaisaran besar pun pasti menginginkannya. Mereka mencari kita bukan karena kita berada di puncak 3 sekte tengah, tapi karena nilai dari Sofan yang akan menjadi nomor 1 di seluruh Shisou. Itulah yang mereka incar. Tapi karena sekarang dia tidak ada, maka jelas jika mereka tidak lagi melirik kita. Diam, bentak Wu Yue. Matanya tampak memerah sambil menunjuk hidung Tetua Si. Wu Yue berkata, bahkan kau sendiri pun sekarang mengatakan hal seperti itu. Jangan lupa bahwa sekte ini tidak bisa mencapai puncak jika itu bukan karena aku yang memerintah. Mendengar itu Tetua Si menghela nafas dan kemudian dia berkata, Master Sekte, kamu memang luar biasa. Tapi sesungguhnya pencapaian terbesarmu adalah merekrut Sofan ke dalam sekte. Bukan karena kamu memenangkan turnamen naga ganda. Sekarang Wu Yue tidak bisa membantah sama sekali. Dia sebenarnya tahu akan semua hal itu. Tapi dia hanya tidak mau mengakui semuanya. Master Sekte, sebenarnya orang tua ini tidak ingin merendahkanmu. Tapi kamu harus memahami dirimu sendiri. Lagi pula, meski orang tua ini tidak menyukainya, tapi pada akhirnya orang tua ini masih menghargai Sofan. Dan orang tua ini bisa mengerti kenapa Tetua Agung mengangkat Sofan sebagai Master Sekte. Aku tahu bahwa Tetua Agung memang sangat bijak, dan dia tahu apa yang harus dia lakukan untuk perkembangan sekte di masa depan. Tapi sayang sekali bahwa Sofan adalah musuh dari orang tua ini. Karena itu aku tidak punya pilihan lain selain menyingkirkannya. Walaupun orang tua ini sebenarnya sangat mengagumi bakatnya. Tetua Si, kau... Mata Wu Yue memadat. Master Sekte, lebih baik Anda mulai sekarang menjaga sikap Anda. Saat ini seluruh sekte diisi oleh orang-orangku. Aku membantumu mencapai posisi ini karena
itu akan membawa keuntungan bagiku. Kamu sekarang mendapatkan apa yang kamu inginkan, tapi kamu juga harus siap membayar orang tua ini sesuai dengan apa yang telah orang tua ini lakukan," kata tetua Si yang kini menunjukkan wajahnya yang sebenarnya. Dan mendengar ini, wajah Wu Yue langsung memucat. Dia tidak menyangka bahwa dia hanyalah alat yang digunakan oleh tetua Si. Mental Wu Yue benar-benar terpukul sampai akhirnya dia tertunduk di singgah sananya. Kini Wu Yue tidak ada bedanya dengan kaisar boneka. Dia berkuasa tapi dia tidak memiliki kuasa apapun. Tidak lama setelah itu, sebuah suara kembali terdengar. "Lapor Master Sekte, ada slip Gyo yang baru saja tiba. Berikan saja padaku. Mulai hari ini semua slip Gyo akan diberikan padaku. Master Sekte telah memberiku semua kepercayaannya untuk mengurus semua ini. Jadi sekarang berikan itu lalu pergilah," kata tetua Si pada penjaga yang baru saja datang. "Ah, baik tetua," kata pria itu yang kemudian membungkuk dan pergi dari sana. Tetua Si kemudian membaca slip Gyo itu. Wajahnya tampak sedikit berubah dan dia menoleh ke arah Wu Yue. Dia kemudian berkata, "Master Ren mengirim pesan bahwa Sekte Pelindung dilarang untuk mengganggu ketenangan dan kedamaian di Kekaisaran. Dan juga mulai tahun depan upeti untuk Sekte Moje akan dipotong 10%. "Hah? Bagaimana bisa mereka melakukan ini?" Wu Yue kini tampak semakin terpukul. Tetua Si kemudian membuang slip Gyo itu. Dan dia kemudian berkata sambil berjalan pergi, "Sepertinya Kekaisaran Tianyu juga memiliki bakat untuk menangkap langit." Di sisi lain, di markas keluarga Luo di Gunung Angin Hitam, Yunhai kini membawa tetua Bai dan juga yang lainnya untuk mengunjungi gua rahasia yang dulu dibangun oleh Sofan. Di sana ada banyak sekali boneka jiwa yang siap untuk bertempur, dan selain itu, kekayaan batu mineral pun memenuhi seluruh gua. Tunggu Patriark Luo, apakah semua ini adalah batu roh suci? Apakah ini semua adalah milik keluarga Luo? Bagaimana bisa keluarga Luo memiliki begitu banyak batu roh suci di sini?" tanya Yang Sa dengan mata penuh keraguan-raguan. Yunhai kemudian memandang mereka dengan tatapan aneh, dan dia pun berkata, "Apakah semua ini sebanyak yang kalian bayangkan? Sebelumnya, saat kami kembali setelah penyerangan dari Sekte Suantian, Kak Sofan memberikan kami kompensasi 1 juta batu roh suci. Katanya, dia mendapatkan semua ini dari tambang batu roh suci, dan batu roh suci ini jauh lebih efisien dan kuat daripada batu roh biasa. Kata Kak Sofan juga, dengan semua ini kami bisa memulihkan kekuatan kami dengan lebih cepat. Dan benar saja, beberapa tetua langsung mencapai ranah virtual dalam waktu singkat setelah menggunakan batu ini. Selain itu juga batu roh suci ini sangat mudah digunakan untuk membentuk formasi dalam pasukan macan terbang kami." Tunggu, 1 juta? Kata Yang Sa dengan wajah penuh keterkejutan. Yang Sa kemudian meraih tangan Yunhai dan segera berkata dengan mata berbinar, "Patriark Luo, kami bersumpah bahwa kami akan mengikuti Anda di masa depan. Dengan jumlah batu roh suci sebanyak ini, bahkan 9 sekte pun tidak memilikinya. Mungkin hanya Sekte Swanglong saja yang bisa menandingi semua kekayaan ini. Lalu dengan semua ini, maka semua kekuatan tempur kita akan benar-benar meningkat secara drastis." Sofan sialan, bisa-bisanya dia berbohong pada kita semua tentang kekayaannya. Bahkan saat itu dia hanya memberikan 2 batu roh suci pada kami. Belum lagi ekspresinya seperti orang yang baru saja dirampok. Benar-benar mengesalkan tiran lokal yang kurang ajar ini. Jika dia memang memiliki kekayaan sebanyak ini, lantas kenapa dia repot-repot mengikuti turnamen naga ganda? Seharusnya dia bahkan bisa membuat turnamen naga ganda yang baru dengan hadiah yang lebih menggiurkan. Kata Yang Sa yang terus berkicau. Sepertinya dia terlalu banyak makan pisang hari ini.
Bai Jifu dan yang lainnya pun kini menyadari apa yang dikatakan oleh Yang Sa. Mereka pun mengangguk dan menyetujui semuanya. Sedangkan Yun Hai masih tampak bodoh dan menatap mereka semua dengan keheranan. "Hei, apakah batu-batu ini sehebat itu?" kata Yun Hai di dalam hati. Yun Hai kini hanya bisa melihat mereka semua yang masih tampak bersemangat dan mereka semua berkicau satu sama lain. Dan di saat itu, dua sosok terlihat di luar gua. Mereka masih tampak sangat sedih. Karena itu, Yun Hai kemudian menghampiri mereka. "Kak, tenanglah. Dengan semua yang Kak Sofan tinggalkan ini, kita pasti akan bisa membalaskan dendamnya." Yun Sang masih tampak menangis dan dia berkata, "Apa gunanya balas dendam? Dia sudah tidak ada di sini lagi dan dia tidak akan bisa kembali." Mendengar itu, Yun Hai pun tidak bisa mengatakan apa-apa. Dia hanya bisa meletakkan tangannya di pundak kakaknya untuk menenangkan kakaknya yang sedang sedih. Dan di sisi lain, di Akademi Shuanglong, kini di sana Cucu bersama dengan Suirohua dan juga Dan Er, mereka kini masih tampak sedih. Dan mereka juga masih sangat sulit untuk menerima semua kenyataan ini. Sampai seorang laki-laki datang menghampiri mereka, dan dia tidak lain adalah Wu Qingqiu. Dan dia kemudian berkata, "Apakah Nona Chu merasa tidak puas dengan tindakan yang diambil oleh Sekte Shuanglong? Saya pun sebenarnya bisa mengerti kenapa Anda begitu kecewa, karena tidak seharusnya Saudara Suo meninggal dengan cara seperti ini." Cucu sama sekali tidak menjawabnya. Dia hanya mengepalkan tangannya dengan erat dan menggertakkan giginya. Kebencian tampak terus keluar dari kedua mata Cucu. Dan sudahlah, mari kita tinggalkan semua itu. Kita akan berpindah ke tempat yang baru. Di sebuah ruangan yang gelap, api emas tiba-tiba menyala dan menjadi semakin besar. Api itu kini memiliki wujud seperti naga besar yang ukurannya hingga puluhan meter. Cahaya yang terpancar dari tubuh naga itu benar-benar menyilaukan seperti matahari. Lalu setelahnya auman naga terdengar memenuhi seluruh gua. Dia adalah sang leluhur naga api, Long Su. Kini Long Su mengayunkan kepalanya dan menoleh ke bawah. Dan di sana terlihat dua sosok yang tidak asing lagi. Dia adalah Yelin dan yang satu lagi tentu saja Sofan. Yelin kemudian membungkukkan kepalanya dan memberi hormat. Dia meletakkan Sofan di lantai dan tubuhnya benar-benar penuh dengan luka. Bahkan kurang lebih ada sekitar 108 luka yang dipenuhi oleh borok kali ini. Itu terjadi karena darah yang keluar dari lukanya telah mengering. Long Su kini melihat Sofan dan kemudian dia berkata, "Apakah dia adalah orang yang kamu katakan sebelumnya?" "Benar guru, dia adalah orangnya, dan sekarang saya membawanya ke sini," jawab Yelin dengan penuh rasa hormat. Kedua mata Long Su menyipit karena dia melihat seluruh tubuh Sofan yang penuh dengan luka. Setelah itu Long Su berkata dengan suara dingin, "Yelin, kamu benar-benar kejam. Padahal aku hanya memintamu untuk membawa anak ini ke tempatku. Aku juga memberimu Long Xindan." Long Xindan itu adalah sebutan dari bola emas yang sebelumnya Yelin gunakan untuk menghancurkan sisa-sisa pasukan dari Sekte Tiandi. "Aku memberimu Long Xindan hanya untuk memperingatkannya. Aku tidak menyuruhmu untuk menghajarnya sampai seperti ini. Apa kamu begitu terikat dengan balas dendam sampai kamu tidak bisa mengontrol dirimu sendiri? Lagi pula, bukankah dia yang sebelumnya mengalahkanmu? Lantas bagaimana bisa sekarang dia terluka separah ini? Bukankah lukamu dulu saja tidak sampai separah ini? Sebenarnya apa yang telah kamu lakukan padanya?" "Guru, apakah murid ini adalah orang yang memiliki sifat psikopat seperti itu?" kata Yelin yang kemudian menghela nafas panjang. Yelin kemudian kembali berkata, "Guru, murid adalah penerus dari binatang suci.
dan selamanya murid akan menjaga kehormatan itu. Sebelumnya murid telah kalah dengan dia di dalam turnamen naga ganda, dan saya pun mengakuinya. Karena itu tidak mungkin saya akan begitu gelap mata sampai saya memilih balas dendam seperti ini. Mendengar itu Longzu merasa aneh dan matanya menatap Yelin penuh dengan kecurigaan. Dia masih menunggu penjelasan Yelin yang masuk akal. Dan setelah itu, Yelin kemudian melanjutkan ceritanya. Sebelumnya saat murid pergi mencari keberadaan dari Sofan, dia telah dikepung oleh ratusan ahli dari sekte Tiandi. Bahkan di antara mereka juga ada yang berada di ranah Soul Fusion. Karena itu murid tidak punya pilihan lain selain menggunakan Long Xidan yang guru berikan. Dan setelah mereka semua musnah, barulah murid membawa tubuh dari Sofan ke tempat ini. Jadi katamu, dia mendapatkan semua luka ini karena dia dikepung oleh ratusan ahli dari sekte Tiandi? Sungguh luar biasa, dia bahkan bisa bertahan sampai sejauh ini. Dan selain itu, aku bisa melihat bahwa tubuh dari anak ini memiliki begitu banyak warisan. Bahkan para pemiliknya terlebih dahulu tidak lebih lemah daripada orang tua ini. Yelin pun segera mengangguk dan berkata, "Guru benar, bahkan ketika aku berhadapan dengannya, aku pun merasa bahwa kemampuannya sangatlah aneh. Dia memiliki banyak warisan yang tidak lengkap, tapi juga tidak terlalu kuat. Sampai akhirnya, murid tidak bisa menang darinya dan membuat guru menjadi malu." Longzu menghela nafas. "Jika kamu kalah dari orang lain, maka orang tua ini pasti akan memarahimu, bahkan menghajarmu. Tapi karena kamu kalah dari dia, itu adalah sesuatu hal yang wajar." Mendengar itu Yelin menjadi bingung. Bagaimana bisa gurunya bahkan memuji kemampuan dari Sofan? Apa memang kemampuan Sofan bahkan jauh lebih tinggi daripada kemampuannya? Pikir Yelin. Longzu bisa melihat keraguan-raguan di mata Yelin. Dia kemudian berkata, "Yelin, kamu pasti ingat tentang cerita 10 kaisar kuno, 5 binatang suci dan juga domain-domain suci." Yelin segera mengangguk dan menatap Longzu dalam-dalam. Dan Longzu kemudian berkata, "Kalau begitu, orang tua ini akan memberimu sedikit pencerahan tentang sumber kekuatan dari anak ini. Kamu jelas telah melihat kemampuan dari lengan kanan anak ini. Lengan itu tidak lain adalah lengan kilin langit. Lengan asli milik binatang suci kilin langit. Entah bagaimana, tapi dia berhasil menggabungkan tubuh manusianya dengan tubuh dari binatang suci. Karena itu aku bisa mengatakan bahwa tubuh dari anak ini setengah manusia dan setengah lagi milik binatang suci." Kamu sesungguhnya sangat beruntung karena anak ini tidak tahu cara menggunakan lengan kilinnya dengan benar. Jika dia bisa menggunakannya dengan benar, maka kau bahkan tidak akan bisa bertahan meski hanya satu pukulan. Setidaknya kau akan terluka parah. Dan jika kau berhasil bertahan, mungkin kau hanya akan bisa bertahan sebanyak 3 kali pukulan dari lengan kilin. Mata Yelin tiba-tiba membelalak, dan dia benar-benar terkejut akan hal itu. Dia bahkan sampai merasa kalau dia sangatlah beruntung karena masih bisa berdiri di sana setelah mendengar semua itu. Sebelumnya Yelin hanya mengira kalau Sofan adalah penerus binatang suci sama seperti dirinya. Tapi dia tidak menyangka kalau lengan kanan dari Sofan justru merupakan lengan kilin yang sesungguhnya. Dalam hal keaslian, jelas mereka tidak bisa dibandingkan. Karena Yelin hanya menerima berkat dari Longzu dan bisa dikatakan bahwa kekuatannya hanyalah KW super dari Longzu. Jelas itu tidak bisa dibandingkan dengan barang ori. Lalu Longzu melanjutkan, "Aku masih tidak menyangka bahwa anak ini benar-benar bisa menggabungkan tubuh binatang suci dengan tubuh manusia. Padahal seharusnya akan terjadi penolakan yang begitu besar di dalam dirinya. Tapi karena anak ini berhasil melakukan semua ini,
maka mungkin penelitian dari Jiuyo telah berhasil. Dan jika itu benar, maka aku bisa mengatakan bahwa anak ini adalah keturunan dari Jiuyo. Karena dari yang ku tahu, hanya orang tua itu yang bisa menggunakan cara aneh seperti ini, membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Mendengar itu Yelin menjadi semakin terkejut dan dia berkata, "Guru, apa Jiuyo yang Anda maksud itu adalah sang kaisar iblis 9 neraka? Bukankah dia adalah salah satu dari 3 kaisar terkuat di antara 10 kaisar kuno?" Benar, sejak aku melihat tubuh dari anak ini dan melihat aliran jiwa di dalam dadiannya, aku juga bisa merasakan bahwa semuanya telah terpadu menjadi satu. Sebelumnya aku telah mendengar kalau Jiuyo itu mendapatkan pencerahan dalam Taoisme yang setara dengan milik Kaisar Kongming, di mana dia bisa memiliki kecocokan dengan semua Dao. Lalu hari ini aku melihat bukti itu. Aku yakin anak ini memiliki kemampuan yang diturunkan oleh Jiuyo. Ini juga menjadi alasan kenapa tubuh dari anak ini memiliki berbagai macam warisan dan tidak saling bertentangan satu sama lain. Terlebih, kekuatan dari 5 binatang suci di dalam tubuhnya. Dia bahkan memiliki api biru yang bersemayam di dalam tubuhnya, lalu kekuatan kilin yang menyatu dengan darah dan dagingnya. Dan yang terakhir, petir ungu dari Phoenix Langit yang telah menyatu dalam pembuluh darahnya. Jika dia adalah orang biasa dan tidak memiliki kemampuan dari Jiuyo, anak ini pasti telah menjadi abu sejak lama. Tunggu. Jadi maksud Anda dia telah mewarisi kekuatan dari 3 binatang suci dalam waktu yang bersamaan? Yelin kini tampak sangat terkejut. Memang itu adalah reaksi yang sangat wajar. Lagi pula mewarisi 1 kekuatan binatang suci saja itu sudah banyak membuat iri orang. Apalagi Sofan yang memiliki 3 sekaligus. Tapi Longzhu kemudian berkata, "Sayangnya jika kamu berpikir bahwa warisan anak ini hanyalah berasal dari 3 binatang suci, maka penglihatanmu masih terlalu dangkal," kata Longzhu. Longzhu mengulurkan tangannya, dan dengan kedua ujung kukunya, dia membuka pupil kanan mata Sofan. Lalu dengan sedikit pancingan dari kekuatannya, cincin emas muncul dari pupil kanan mata Sofan. Lihatlah dan ingat baik-baik hal ini. Mata anak ini adalah mata terkuat di seluruh alam kudus. Inilah mata Dewa Kongming. Mata ini bahkan membuat kami para binatang suci bertekuk lutut dan memilih untuk melarikan diri. Tunggu, mata Dewa Kongming? Itu artinya dia adalah penerus dari Kaisar Surgawi. Tidak buruk. Rupanya kamu masih mengingatnya. Tapi meski dia memiliki warisannya, tapi anak ini sepertinya tidak memiliki hubungan langsung dengan Kaisar Surgawi. Sepertinya dia mendapatkan semua ini karena sebuah ketidaksengajaan. Mungkin dulu Kilin berhasil mencuri mata Dewa Kongming. Lalu setelah kematiannya, mata itu tersembunyi bersama dengan kakinya. Dan anak inilah yang mendapatkan keduanya. Mungkin dia sangatlah beruntung dalam kejadian ini. Sedangkan di sisi lain, aku tahu bahwa Dewa Kongming pasti merasa sangat kesal karena kehilangan matanya, kata Longzhu sambil tertawa keras, seolah-olah dia itu sangat senang karena kejadian ini. Mungkin itu terjadi karena Longzhu sangat membenci Dewa Kongming. Tapi di saat yang bersamaan, Yelin pun terkejut. Bagaimana bisa tubuh anak ini menampung semua kekuatan itu? Dia memiliki warisan dari 3 binatang suci dan mendapatkan 2 warisan dari kaisar kuno terkuat. Pewaris macam apa sebenarnya anak ini? Bukankah dia sekarang sangat beruntung? Sayang sekali tidak berhenti sampai di sana. Sejak awal aku tidak mengatakan kalau dia memiliki 5 warisan saja, karena saat ini dia masih memiliki warisan yang bahkan lebih hebat daripada kelima warisan sebelumnya. Longzhu kemudian menjentikkan jarinya dan membakar luka yang ada di bagian parut Sofan. Dan tiba-tiba gelombang energi menyebar
dan sebuah pedang muncul dari perut Sofan. Itu adalah pedang iblis yang tampak sangat indah, tapi dia hanya berada di udara untuk sesaat dan segera kembali masuk ke dalam tubuh Sofan. Yelin kini tampak linglung dan berkata, "Guru, bukankah itu adalah sebuah pedang?" Itu tidak hanya sekedar pedang, karena itu adalah sebuah jiwa buatan. Mata Longzu menjadi serius dan dia berkata, "Kamu seharusnya ingat akan ceritaku yang menceritakan tentang leluhur iblis darah. Meski dia adalah bagian dari Ordo Suci, tapi dia berhasil menciptakan baby blood dari pemurnian darah yang ia lakukan. Lalu kekuatannya tidak bisa dianggap remeh, karena bahkan ahli di ranah Emperor pun tidak akan berani melawannya. Hanya saja setelah kematiannya, teknik ini benar-benar hilang, karena dia tidak mewariskannya pada siapapun. Lalu di hari ini, aku tidak menyangka kalau hari ini aku akan melihatnya di dalam tubuh anak ini. Dan lagi, baby blood kini telah melekat pada pedang suci dan menjadi roh dari pedang suci itu. Aku sungguh tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi di masa depan jika anak ini bisa mengembangkan baby blood sampai sekuat leluhur iblis darah. Maka mungkin dia tidak akan terkalahkan. Apalagi baby blood benar-benar telah menyatu dengan tubuh dari pedang suci. Jika prediksiku benar, maka hanya dengan baby blood saja dia bahkan bisa membunuh ahli di ranah Emperor, sama seperti memotong melon atau sayur." Mata Longzu tampak berbinar dan dia kemudian tertawa dengan lepas, seolah-olah dia itu sudah menemukan apa yang sebelumnya dia cari selama ini. Kini Yelin memandang Sofan dan dia tampak bergumam dengan penuh rasa iri, sekaligus kagum di saat yang bersamaan. 6 warisan teratas, dia benar-benar mendapatkan anugerah dari surga dan bumi. Jika dibandingkan dengan dia, aku mah apa tuh? Bahkan aku tidak ada bedanya dengan seorang bocah ingusan di matanya. "Yelin, kamu seharusnya puas dengan apa yang telah kamu terima. Kamu menerima warisan dari orang tua ini. Kamu memang hanya memiliki 1 warisan, tapi itu adalah warisan dariku. Kamu sungguh beruntung karena memilikinya. Lagi pula, memiliki begitu banyak warisan tidak ada gunanya jika kamu tidak bisa melatih semuanya sampai titik ekstrim," kata Longzu dengan sedikit kesal pada sikap muridnya itu. "Tapi guru, lalu bagaimana jika anak ini berhasil melatih semua warisan itu sampai titik ekstrim?" "Oh, itu... maka anak ini benar-benar akan menjadi sosok yang tidak terkalahkan oleh siapapun," kata Longzu sambil menghela nafas. Tubuh Yelin pun tampak gemetar, seolah-olah masih sulit untuk mempercayai semua itu. Tapi Longzu kemudian mencibir, "Hanya saja bagaimana mungkin itu akan terjadi? Bahkan kami para binatang suci pun memerlukan hingga triliunan tahun untuk mencapai ranah Emperor. Jadi anak ini pun tidak akan mungkin bisa memahami semua warisannya sampai titik ekstrim. Jadi kamu tidak perlu putus asa. Selama kamu bisa mengikuti semua ajaran dari orang tua ini, maka kamu tidak akan tertinggal jauh darinya. Lagi pula selama kamu tidak memiliki warisan dari Jiuyo, kamu tidak akan pernah bisa menyatukan begitu banyak warisan seperti anak ini." Meski kini Yelin tampak kecewa, tapi dia mengerti apa yang sedang dikatakan oleh masternya itu. Lalu dia perlahan menghela nafas dan berkata, "Guru, jika dia meninggalkan tubuhnya ini dan mati, apa kita masih bisa menyelamatkan jiwanya?" Longzu kemudian berkata, "Untuk jiwanya kita tidak perlu mengkhawatirkannya, karena api biru miliknya pasti sudah melindungi jiwanya dan kemudian memperbaikinya secara otomatis. Namun luka yang ditanggung oleh tubuh fisiknya terlalu berat. Andai saja dia tidak memiliki baby blood, maka tubuhnya pun pasti sudah mati sejak lama."
Baby Blood miliknya menggunakan tubuh fisiknya sebagai katalis dan menyokong tubuh dari anak ini. Sekarang sepertinya aku harus turun tangan supaya tubuh fisik dari anak ini bisa kembali hidup seperti sedia kala, kata Longzhu yang kemudian tertawa. Dan Longzhu kemudian mengambil sisik terbalik di belakang telinganya. Longzhu meletakkan sisik itu di atas tubuh Zofan dan menyelimutinya. Lalu dengan hembusan api emas miliknya, tubuh Zofan segera dilahap oleh api emas, dan perlahan sisik itu mulai meleleh dan meresap ke dalam tubuh Zofan. Melihat ini, mata Yilin memadat. Dia sangat tahu akan apa yang sedang gurunya lakukan. Lagi pula sebelumnya dia juga pernah mengalaminya sendiri. "Guru, apa Anda menggunakan sisik terbalik Anda lagi? Jika begini, bukankah itu artinya dia juga akan memiliki warisan yang sama sepertiku di masa depan?" "Itu memang benar. Dan apa kau merasa cemburu kali ini?" tanya Longzhu terang-terangan. Mendengar itu pipi Yilin berkedut, tapi dia kemudian menggelengkan kepalanya dan hanya bisa berkata, "Artinya sekarang dia akan memiliki 7 warisan teratas, sedangkan aku hanya memiliki 1. Jika dia juga mendapatkan warisan dari guru, maka itu artinya aku bukan lagi saingannya di masa depan." "Bocah bodoh, di mana letak ketidakseimbangannya? Apa kau pikir kau bisa mendapatkan begitu banyak warisan seperti anak ini?" "Sayangnya, kali ini aku hanya terlalu bersemangat karena bisa menemukan bibit seperti dirinya. Karena itu aku akan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkannya. Lagi pula, semakin kuat dia, maka orang tua ini pun akan memintanya melakukan sesuatu yang besar di masa depan." "Tunggu, apa maksud guru? Guru akan memintanya untuk melawan orang itu?" "Itu memang benar. Semuanya demi mengalahkan orang itu," kata Longzhu dengan mata serius. Dan dia terus melakukan pemurnian pada tubuh Zofan. Dan sekarang seketika suasana di sekitar berubah. Kita dibawa masuk ke dalam sebuah ruangan yang sangat gelap dan juga berkabut. Sampai-sampai di sana tidak terlihat apapun. Dan di sana hanya terdengar sebuah suara. "Jiuyo, Jiuyo, Jiuyo." Lalu sebuah sosok abu-abu terlihat di sana. Wajahnya tidak jelas seperti boneka manekin, dan dia juga tampak kebingungan. Dia kemudian berkata, "Siapa? Siapa yang kau panggil?" "Jiuyo, Jiuyo." Sosok itu masih tampak kebingungan, dan suara itu masih terus memanggil tanpa ada sebuah jawaban. Akhirnya dia pun mengabaikan suara itu dan mengambang seperti jiwa yang akan masuk ke dalam api pencucian. Lalu sesosok orang tua tiba-tiba muncul di depan sosok abu-abu itu. Orang tua ini tampak memakai pakaian seperti kimono dengan corak warna gelap. Dia benar-benar terlihat sangat berwibawa dan kesannya sungguh mendalam. Kini orang tua itu memandangi sosok abu-abu itu tanpa mengatakan apapun. Kini sosok abu-abu itu tidak nyaman dan berkata, "Siapa kamu?" Sekali lagi tidak ada jawaban, dan orang tua itu hanya menatapnya dalam diam. Merasa bahwa orang tua ini tidak ingin bicara padanya, sosok abu-abu itu perlahan berjalan dan mencoba mengabaikannya. "Tunggu," kata orang tua itu tiba-tiba. Dan kemudian dia berkata, "Di bagian depan sana adalah alam kematian. Jika kamu terus maju, maka kamu tidak akan pernah bisa kembali." Sosok abu-abu itu mengerutkan keningnya dan berkata, "Apa itu alam kematian?" "Alam kematian adalah tempat di mana jiwa akan menghilang secara bertahap," kata orang tua itu. Lalu sosok abu-abu itu tampak kebingungan sekarang. Dia kemudian melihat sekeliling
dan tidak menemukan jalan lain. Dan saat dia melihat ke belakang, hanya ada kegelapan yang tiada ujungnya. Dia malah tampak kebingungan, lalu kemudian berkata, "Lalu kemana aku harus pergi?" Orang tua itu kembali diam untuk beberapa saat, dan akhirnya dia berkata, "Tunggulah di sini." Mendengar itu, sosok abu-abu ini sangat patuh. Dia mengangguk dan berdiri di tempatnya tanpa melangkah sedikit pun. "Ciuyo, Ciuyo, kami menunggumu kembali." Suara itu kembali menggema di seluruh tempat itu. Entah bagaimana menjelaskannya, tapi suara itu seperti terdengar dari zaman kuno. Lalu sosok abu-abu itu menatap orang tua ini dan kemudian berkata, "Mereka memanggil lagi. Apa mereka mencarimu?" "Iya," jawabnya. "Jika memang benar, lantas kenapa kamu tidak menjawab mereka?" "Percuma untuk menjawab mereka, karena mereka tidak bisa mendengar dan tidak memiliki wajah," jawab orang tua itu. Lalu dia berkata lagi, "Bagaimanapun, aku tidak bisa pergi ke sana sekarang, karena aku belum menyelesaikan janji pada mereka dan mereka juga tidak bisa kembali." Sosok abu-abu itu menoleh dan melihat sekeliling. Lalu dia berkata, "Apa yang kamu katakan memang benar. Dan bukankah tidak ada jalan lain yang bisa kamu tuju selain tempat itu? Jadi kenapa kamu tidak pergi saja ke sana?" Sayangnya tempat itu bukanlah tempatku untuk kembali sekarang. Setelah memasuki tempat itu, maka kita tidak akan pernah bisa kembali lagi. Dan orang tua ini masih memiliki janji yang belum terselesaikan. Jadi pada akhirnya, orang tua ini tidak bisa pergi ke sana sekarang, kata orang tua itu sambil menghela nafas. Sedangkan sosok abu-abu itu kini tampak merenung sejenak, dan dia pun perlahan mengangguk. Tapi setelahnya, tubuh dari sosok abu-abu ini tiba-tiba melayang dengan sendirinya dan menuju ke arah alam kematian. "Hei, apa kau benar-benar ingin pergi ke tempat itu? Bukankah aku sudah melarangmu untuk pergi?" tanya orang tua itu. Tapi sosok abu-abu itu menjawab dengan wajah polos, "Tapi hanya ini satu-satunya jalan yang tersedia." Wajahnya tampak tidak berdaya, seolah dia sudah menerima takdir. Mendengar itu tubuh orang tua ini gemetar, tapi dia tidak mengatakan apapun, seolah kini justru dia tampak ketakutan. Dan karena itu juga, sosok abu-abu itu kini merasa heran, tapi tidak ada alasan untuk berhenti. Kini dia terus melayang ke arah alam kematian. "Tunggu!" teriak laki-laki itu. "Hei, bisakah kau menjawab sebuah pertanyaan orang tua ini sebelum kamu melangkah maju? Apakah yang ingin kamu tanyakan padaku? Ini hanyalah sebuah pertanyaan sederhana. Siapa kamu sebenarnya?" tanya orang tua itu. Sosok abu-abu itu mengerutkan kening dan dia berkata, "Aku tidak tahu siapa aku." "Jika memang kamu tidak tahu, maka berjanjilah pada orang tua ini. Jika kamu belum menemukan jawabannya, maka jangan melangkah lebih jauh lagi," kata orang tua itu. Sosok abu-abu itu menggaruk kepalanya dan tampak tersesat dalam kebingungannya sendiri. Dan setelahnya, kakinya melangkah maju dengan sendirinya dan dia tampak bergumam, "Siapa aku? Siapa aku?" Sudah berakhir. Orang tua ini malu pada diriku sendiri karena tidak bisa kembali. Jiwanya sudah terlalu lemah sampai dia bisa saja runtuh kapan saja. Dia sepertinya bahkan sudah kehilangan semua ingatannya. Maka orang tua ini sudah tidak bisa lagi bersama dengannya.
gumam orang tua ini. Sosok abu-abu itu kini masih berjalan dan terus bergumam, "Siapa aku? Siapa aku?" Lalu tiba-tiba di tempat itu muncul pilar cahaya yang menyilaukan. Cahaya menyinari tubuh dari sosok abu-abu itu dan wajah yang tidak asing kini terlihat jelas. Dia adalah Sofwan. Dan tiba-tiba api biru menyala di dahinya dan segera menyelimuti seluruh tubuhnya. Siapa aku? Siapa aku?" gumam Sofwan. Dan kemudian api biru menyala di matanya. Matanya yang sebelumnya kosong kini kembali mendapatkan kehidupannya dan Sofwan langsung berteriak, Aku Sofwan, sang Raja Iblis Zuoyifan." Teriakan itu segera menyingkirkan kabut yang ada di seluruh tempat itu. Dan tempat yang sebelumnya gelap gulita kini telah hilang dalam sekejap. Tempat yang sebelumnya suram kini berubah menjadi penuh dengan energi. Lalu setelahnya, tubuh Sofwan perlahan naik dan api emas tiba-tiba muncul di udara. Sofwan perlahan tertarik ke arah api emas itu. Dan sebelum dia bergabung dengan api emas itu, dia tiba-tiba teringat akan orang tua yang sebelumnya bicara dengannya. "Tunggu, apa kamu?" Sofwan berteriak, tapi dia tidak menyelesaikan kata-katanya. Kini sosok orang tua itu sudah tidak ada di sana, dan Sofwan merasa heran serta tidak tahu kemana dia pergi. Hanya setelahnya, tiba-tiba sebuah suara masuk ke telinga Sofwan. "Kita akan bertemu lagi cepat atau lambat, entah hidup atau mati. Aku akan menemuimu setelah kau menemukan jawaban yang kita cari," katanya yang kemudian menghilang. Sekarang tubuh Sofwan bergabung dengan api emas dan ledakan energi menyebar ke segala arah. Lalu seluruh tubuh Sofwan seperti diliputi oleh armor emas yang kemudian meresap ke seluruh tubuhnya. Sofwan tidak sempat mencari tahu apa yang terjadi, karena sebuah suara tiba-tiba masuk ke dalam telinganya. "Akhirnya kamu kembali bernafas dengan benar, nak." Mendengar ini Sofwan terkejut dan menoleh ke arah sumber suara itu, dan di sana sebuah kepala naga yang telah menyambutnya. Tentu itu membuatnya sangat terkejut dan spontan berteriak, "Leluhur naga api emas surgawi? Salah satu dari 5 binatang suci. Lantas, apakah ini adalah lembah terbakar?" "Anak kecil, sepertinya kamu tahu cukup banyak. Ini adalah domainku. Jadi kuucapkan selamat datang," kata Longzu sambil menghembuskan udara panas dari mulutnya. Sofwan kini tampak keheranan. Bagaimana bisa dia sampai ke tempat ini? Dan kemudian Yelin mendekatinya lalu berkata, "Akulah yang membawamu ke tempat ini. Sebelumnya kamu telah dikepung oleh orang-orang dari Sekte Tiandi dan tubuhmu terluka sangat parah hingga nyaris mati. Karena hanya guruku yang bisa menyelamatkanmu, maka aku membawamu ke tempat ini." "Yelin, kau ada di sini? Tunggu, lalu bagaimana dengan keadaan mereka semua?" tanya Sofwan buru-buru. Wajah Yelin kini tampak agak aneh dan dia berkata, "Sejak kapan kamu menjadi sangat perhatian pada orang lain? Jangan banyak bertanya, sekarang bagaimana dengan keadaan mereka bertiga?" "Aku yakin sekarang mereka baik-baik saja. Dan aku yakin mereka sudah sampai di Sekte Swanglong. Karena saat aku sampai di tempatmu, aku hanya melihat kau yang sedang melawan ratusan orang sendirian. Karena itu aku lalu membunuh mereka semua untukmu." "Jadi begitu. Baguslah kalau begitu," kata Sofwan yang kini tampak lega. Hanya saja Longzu tampak menatap Sofwan dengan tatapan tajam dan dia berkata, "Hei anak kecil, apa hatimu sekarang sudah terjerat? Apa kau tidak paham dengan situasimu sendiri? Jika kau benar-benar memiliki orang yang begitu kau pedulikan, maka kau harus meninggalkan mereka untuk selamanya." "Hah?
Apa maksudmu? Tanya Sofan dengan penuh keheranan. Yelin, pergilah dahulu. Aku akan bicara empat mata dengan anak ini, kata Longzu. Yelin pun tidak banyak bicara. Lalu dia pergi meninggalkan tempat itu. Dan kemudian Longzu memulai obrolannya dengan Sofan. So, sampai jumpa lagi di next video. Bye.